Peta politik menuju 2029 masih panjang, tetapi kenapa Presiden Prabowo Subianto langsung mengunci koalisi demi panggung 4 tahun lagi? Lalu bagaimana sikap partai politik yang punya DNA oposisi sebelumnya? Mampukah bertahan di keluarga besar Kim Plus? Lalu apa saja tantangan Presiden Prabowo menjaga soliditas koalisi Kim Plus hingga 2029 mendatang? Untuk mendiskusikannya sudah bergabung bersama saya, ada nanti bergabung juga politikus Partai Demokrat, Herman Hairon, dan juga kabarnya Bang Herzaki juga akan bergabung di Kabar Petang. Kami juga menghadirkan Ketua Aliansi Kebangsaan, Pak Ponco Sutowo, dan juga di studio sudah ada pakar komunikasi politik Mas Gun Gun Herianto. Selamat sore Mas Gun Gun. Selamat sore Mas Andro. Kita ke Pak Ponco terlebih dahulu. Pak Ponco, Anda melihat pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa koalisi permanen ini belum genap 1 tahun Pak, padahal, tapi mengajak semuanya untuk bergabung dalam koalisi permanen. Masuk akal tidak Pak Ponco? Saya kira koalisi permanen adalah satu cara untuk memperbaiki partisipasi rakyat yang banyak, yang majemuk, untuk ikut dalam proses menentukan kebijakan. Gitu. Karena kalau terlalu banyak multi-partai, akan sulit membuat keputusan, terlalu banyak masalah-masalah, maka koalisi permanen adalah salah satu cara untuk memperbaiki komunikasi itu. Inilah barangkali menurut saya satu tawaran untuk perbaiki itu. Kenapa hampir semua partai politik di Kim Plus luluh Pak dengan tawaran koalisi permanen ini? Padahal dinamikanya masih sangat cair menuju 2029. Saya kira kita mesti lihat koalisi permanen dari dua sisi ya. Satu, bagi partai-partai itu koalisi dengan pemerintah itu mendapatkan benefit gitu. Tentu mendapat benefit. Tetapi selain itu Indonesia juga memerlukan pihak-pihak yang lain yang tidak termasuk dalam koalisi bisa menyatakan pikiran-pikirannya. Karena kata kuncinya adalah partisipasi rakyat dalam membuat keputusan gitu. Di dalam masyarakat majemuk, kalau di Amerika kan hanya ada 2 partai, Demokrat dan Republikan. Di kita membuat 2 partai rasanya tidak mungkin, terlalu complicated, terlalu susah. Maka koalisi permanen bisa dibangun baik pendukung pemerintah maupun yang oposisi gitu. Dari situ nanti bisa kelihatan bagaimana dinamika dan menampung semua aspirasi yang ada di masyarakat, hingga keputusan-keputusan politik itu tidak dimonopoli oleh sekelompok elit saja, tetapi oleh seluruh cendekiawan masyarakat ikut berpartisipasi dalam membuat keputusan-keputusan politik. Saya kira itu esensi pokok daripada koalisi permanen. Baik Pak Ponco, kita ke Mas Gun Gun. Kenapa Presiden Prabowo terkesan Mas ya mengunci terlalu dini agar terbentuk koalisi permanen ini menuju 2029? Kalau pertanyaannya mengapa, tentu karena Pak Prabowo butuh dukungan politik ya yang lebih solid. Mengingat landscape politik Indonesia ini kan terfragmentasi atau yang disebut dengan multi partaisme ekstrim. Dan menyebabkan dinamika politik kerap kali berubah cepat. Oleh karena itu maka sepertinya ada satu desain perencanaan politik untuk menyolidkan kekuatan yang terfragmentasi itu. Meskipun tentu tidak mudah atau saya katakan sulit ya. Kenapa? Karena dinamika politik yang kerap kali berubah dengan aktor yang juga kerap kali berubah-ubah. Dan ingat nggak Mas Andro, di Indonesia itu koalisi berjalan biasanya 2 tahap. Pertama koalisi dalam kandidasi. Nanti misalnya 2029 di penghujung pemerintahan Pak Prabowo periode pertama, jika mau masuk ke periode kedua belum tentu semua bisa dikontrol. Tiap partai pasti punya kepentingannya sendiri-sendiri. Dan yang kedua koalisi dalam pemerintahan. Nah seperti sekarang berjalan ada partai-partai yang memosisikan diri menjadi bagian dari the ruling party, ya kan, menjadi bagian dari partai berkuasa, dan ada partai-partai yang mungkin sekarang masih berada dalam posisi di luar kekuasaan, seperti sebut aja PD Perjuangan. Nah, posisi ini tentu akan ditentukan oleh yang disebut dengan peluang-peluang, ya, dan ragam peristiwa. Apakah kemudian ragam peristiwa itu melahirkan banyak paradoks di kemudian hari? Misalnya sekarang ini kan masih under control.
Tetapi apakah kemudian besok lusa itu ada peristiwa-peristiwa politik yang contoh sudah banyak Mas, elit parpol pecah di tengah jalan, mereka lompat. Persis, itu yang kemudian saya katakan pada akhirnya kalau kita lihat desain partai politik di Indonesia, Mas Andro, itu basisnya kan bukan basis ideologi, melainkan basis kepentingan yang kerap kali sesaat atau pragmatis. Meskipun tentu masing-masing partai punya yang disebutkan orientasi, punya strategi, dan punya kepentingan yang berbeda-beda. Nah, satu yang kemudian kerap kali menyatukan ragam kekuatan yang sekarang misalnya ada itu adalah bagaimana titik temu yang disebut dengan benefit of office atau keuntungan di dalam kekuasaan. Nah, proses inilah yang kemudian memudahkan sekarang partai berganti, misalnya pada saat kandidasi dengan mengusung siapa, tetapi kemudian pada saat pembentukan pemerintahan kemudian berubah. Ini yang disebut dengan pola koopsi dalam konteks desain koalisi di Indonesia. Ini mungkin juga perlu jadi catatan bahwa keinginan untuk menyolidkan di satu sisi ya patut kita apresiasi, meskipun tentu banyak catatan kritis ya, bahwa ragam peristiwa politik menunjukkan bahwa tidak mudah untuk kemudian selalu mengontrol kepentingan masing-masing partai dalam satu kepentingan yang sama. Terutama misalnya pada saat muncul keberbedaan masing-masing partai itu pada strategi, terutama jelang momentum-momentum kontestasi elektoral. Sebut aja misalnya menjelang 2029. Ya. Jadi konteksnya koalisi permanen ini sebenarnya sulit sekali diwujudkan, Mas Gun-Gun melihatnya. Iya, kalau kita lihat misalnya tradisi partai, terutama misalnya pada saat multi partai seperti di Indonesia, basisnya apalagi kemudian bukan basis DNA-nya bukan basis ideologi, itu sulit. Memang sulit bahwa ada keinginan untuk kemudian sebut aja menggunakan diksi koalisi permanen, dalam tataran keinginan ya mudah terucap, tetapi dalam realisasinya sulit, kecuali memang ada satu upaya yang disebut dan kontrol begitu kuat, dan itu tentu juga harus hati-hati, jangan sampai kemudian karena misalnya sebut aja investasi partai-partai di koalisi kemudian akhirnya ada penyeragaman. Nah, ini juga kan dalam konteks substansi demokrasi itu harus menjadi catatan tersendiri begitu ya. Baik, Pak Poncol Sutowo ditanggapi dulu. Sulit sekali Pak mewujudkan koalisi permanen apalagi ketika orientasi kepentingan setiap parpol beda-beda, Pak Poncol. Saya katakan koalisi permanen itu ada untungannya bahwa dia bisa menampung aspirasi lebih banyak. Jangan lupa koalisi permanen bukan hanya yang the ruling party, tapi yang tidak ruling party juga bisa membuat koalisi tersendiri. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana benefit yang diterima oleh partai pendukung versi partai oposisi itu menjadi masalah, harus diatur. Sebetulnya kan faktor itu harus diminimais supaya menjadi oposisi atau menjadi pendukung itu bukan seolah-olah berlawanan gitu. Tapi kan hanya basisnya melihat kepentingan bangsa itu sih, bagaimana sih kita lihatnya dari kacamata yang berbeda gitu. Kita memerlukan kacamata yang berbeda untuk bisa mendapat pikiran yang terbaik. Kalau semua kacamatanya sama, buat apa ada demokrasi gitu. Nah, demokrasi bagi koalisi permanen adalah memberikan saluran, karena kalau cuma dua partai terlalu sulit gitu. Maka kalau dilihat dari situ, maka ada benefit dari koalisi permanen, tapi juga ada kendala yang tadi sudah diuraikan oleh Bung Gundut, bahwa bagaimana dengan kepentingan-kepentingan partai bisa diakomodasi, baik yang pendukung maupun yang oposisi. Maksud kami itu saya kira Pak Poncol, maksud kami itu Pak, jika benefitnya sudah pudar, tidak lagi dibagi, itu kan bisa jadi salah satu kunci parpol yang tadinya solid, tiba-tiba mereka memutuskan untuk keluar Pak. Ya, saya kira koalisi permanen jangan dilihat dari kaca benefit buat partainya. Apa sih benefit buat negara ini gitu? Negara kan memerlukan partisipasi semua pihak, baik pendukung maupun yang oposisi, untuk mencari solusi yang terbaik gitu. Tidak mungkin negara sebesar ini hanya ada satu suara gitu. Harus bisa menampung dari berbagai, apalagi negara kita majemuk, harus mampu menampung aspirasi dari seluruh masyarakat.
menampung aspirasi itu memerlukan partai yang kuat, yang tidak mungkin dicapai hanya dengan 2 partai saja, seperti di Amerika. Baik. Ya, Republikan dan Pak Ponco bisa ditahan dulu. Banyak partai. Pak Ponco bisa ditahan dulu, saat ini sudah bergabung juga bersama kita juru bicara Partai Demokrat Bang Herzaki. Kami ingin tahu apakah betul suara Demokrat sudah bulat, sudah teguh sekali untuk mendukung Presiden Prabowo sampai dengan 2029, Pak? Kalau mendukung beliau sampai 2029 itu sudah tegas dan jelas. Kami ini kan bagian dari yang mengusung beliau. Kami ikut mendaftarkan beliau ke KPU. Kami berjuang bersama-sama beliau selama Pilpres kemarin begitu. Dan hari ini kami bersyukur juga diajak bersama-sama beliau ya di dalam kabinet ini ya, dengan memegang bahkan pos-pos kunci, misalnya Menko Infrastruktur diantaranya. Dan juga misalnya Menteri Pekerjaan Umum. Nah, ini kan menjadi bagian penting. Dan juga misalnya ada Menteri Ekonomi Kreatif yang akan menjadi growth driver ke depannya, dan juga ada Menteri Transmigrasi. Ya, hal yang lama sempat mati yang kini dihidupkan kembali karena banyak idealisme Pak Prabowo yang ingin dioptimalkan melalui kementerian ini. Sehingga kalau kami ditanya pertanyaan besarnya, itu sebenarnya bukan pertanyaan gitu. Tapi sebenarnya sudah jelas ya, komitmen kami Demokrat seperti disampaikan oleh Mas Ahaye, ketum kami, dalam berbagai kesempatan ya. Fokus kami bagaimana mensukseskan program-program pemerintahan Pak Prabowo. Apa yang menjadi janji kemarin ketika Pilpres ingin kita wujudkan. Tentu semua berproses, butuh waktu. Namanya memimpin negara, ya banyak pihak, banyak elemen ya, yang semua mesti disinkronisasi juga gitu. Nah, tentu ada prosesnya gitu. Tapi kalau bicara mengenai komitmen, loyalitas, ya sudah jelas. Demokrat 100% bersama Pak Prabowo sampai dengan 2029, sampai dengan pemerintahan ini selesai 5 tahun ini, kita ingin fokus di situ. Jadi tidak berbicara hal-hal yang lain dulu. Gitu. Baik, Bang Herzaki, yang menarik tadi kami sempat berbincang dengan Mas Gun Gun, dengan Pak Ponco, partai-partai yang memang ingin solid dengan Kim Plus tentunya membentuk koalisi permanen ini tentu ada yang namanya benefit, orientasi kepentingan yang diakomodir. Seperti apa Bang Herzaki? Sesaat lagi kita harus jeda hanya di Kabar Petang, pemirsa.